Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh teman-teman saya. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan kelompok kami tentang penyajian data distribusi kelompok melalui tabel, grafik, dan diagram. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Sekar tentang tabel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Pangesti dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari distribusi frekuensi dan cara penyajian tabel distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Sedangkan kata frekuensi berasal dari kata frekuensi, yang berarti keseringan. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan susunan data menurut kelas interval tertentu dalam sebuah daftar. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa merupakan distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif merupakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif merupakan distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas. Kelas merupakan kelompok nilai data. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Ada dua batas kelas, yaitu batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas, dan batas atas kelas terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas disebut juga sebagai batas nyata kelas, yang merupakan batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Tepi kelas ini kegunaannya untuk pembuatan histogram. Yang keempat, titik tengah kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Rumus dari titik tengah kelas yaitu XI sama dengan setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Yang kelima, interval. Interval merupakan selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Yang keenam, panjang interval kelas. Panjang interval kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang ketujuh, frekuensi kelas. Frekuensi kelas merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Distribusi frekuensi dapat disajikan dalam 3 bentuk, yaitu tabel distribusi frekuensi, grafik distribusi frekuensi, dan diagram distribusi frekuensi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan lajur atau baris, di mana di dalamnya termuat angka-angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Ada 3 tahapan yang harus dilakukan sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu penyusunan,
penyederhanaan, dan pengelompokan. Data dalam tabel distribusi frekuensi dibagi 3, yaitu yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal yang merupakan salah satu bentuk penyajian data yang hanya memiliki rentan nilai atau frekuensi sedikit. Sebagai contoh, terdapat sebuah data hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 11 SMA yaitu sebagai berikut. Dari data tersebut, kita dapat menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Langkah pertamanya, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah keduanya, kita menggunakan tali atau turus. Nilai 3 dalam data tersebut terdapat 1, maka frekuensi dari nilai 3 yaitu 1. Nilai 4 dalam data tersebut terdapat 7, maka frekuensi dari nilai 4 yaitu 7. Nilai 5 dalam data tersebut terdapat 6, maka frekuensi dari nilai 5 yaitu 6. Nilai 6 dalam data tersebut terdapat 10, maka frekuensi dari nilai 6 yaitu 10. Nilai 7 dalam data tersebut terdapat 8, maka frekuensi dari nilai 7 yaitu 8. Nilai 8 dalam data tersebut terdapat 6, maka frekuensi dari nilai 8 yaitu 6. Nilai 9 dalam data tersebut terdapat 1, maka frekuensi dari nilai 9 yaitu 1. Nilai 10 dalam data tersebut terdapat 1, maka frekuensi dari nilai 10 yaitu 1. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan salah satu bentuk penyajian tabel distribusi frekuensi yang digunakan untuk menyusun data yang memiliki rentan nilai besar dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok atau interval kelas yang sama panjang. Sebagai contoh, terdapat sebuah data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 11 yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi kelompok yaitu yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan rentang atau jangkauan. Rumus dari jangkauan ini sendiri yaitu jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum, atau R sama dengan XI dikurang XN. Selanjutnya, tentukan banyak kelas yang diinginkan. Banyaknya kelas interval disarankan antara 5 dan 15 kelas. Banyaknya kelas interval ini dapat menggunakan aturan Stargast yaitu sebagai berikut. Banyak kelas interval atau K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N sama dengan banyaknya data. N dalam data tersebut yaitu 40. Maka K sama dengan 1 plus 3,3 log 40 sama dengan 6,286 dibulatkan menjadi 6. Langkah selanjutnya, tentukan panjang kelas interval. Rumus dari panjang kelas interval yaitu panjang kelas sama dengan 1 plus jangkauan per banyak kelas, atau P sama dengan 1 plus R per K. Langkah selanjutnya, menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok, di mana batas bawah kelas interval pertama dapat diambil nilai data yang terkecil atau nilai yang lebih kecil dari nilai data terkecil, tetapi selisihnya tidak lebih dari lebar kelas interval.
untuk menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok, maka kita harus perhatikan kembali data awalnya yang sudah diurutkan sebagai berikut. Di sini kita mengambil batas bawah kelas interval pertama dari nilai yang lebih kecil dari nilai data terkecil, yaitu 65. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mencari panjang intervalnya, yaitu 3. Oke, materi tabel telah disampaikan oleh Sekar. Terima kasih Sekar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silpa tentang grafik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Silva Fauzia, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang grafik. Baik, di materi selanjutnya saya akan membahas penyajian data menggunakan grafik. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu grafik. Grafik adalah ringkisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar. Apabila data yang disusun rapi berbentuk distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan cara membuat grafik. Yaitu yang pertama adalah grafik histogram. Dan yang kedua adalah grafik poligon frekuensi. Dan yang ketiga adalah grafik OGIF. Yang akan kita bahas pertama kali adalah grafik histogram. Grafik histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi empat. Ada beberapa cara untuk membuat grafik histogram. Pertama adalah membuat absis dan ordinat. Absis ialah sumbu mendatar X menyatakan nilai. Ordinat ialah sumbu tegak Y menyatakan frekuensi. Yang kedua, berilah nama pada masing-masing sumbu. Dengan cara sumbu absis diberi nama nilai dan ordinat diberi nama frekuensi. Yang ketiga, buatlah skala absis dan ordinat. Yang keempat, buatlah batas kelas. Dan cara yang kelima adalah membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram sebagai berikut. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya. Kita akan menjelaskan tentang poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang membedakan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Pada dasarnya, pembuatan grafik poligon sama dengan histogram, hanya cara membuat batas-batas yang berbeda. Perbedaan antara histogram dan poligon adalah: yang pertama, histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Dan kedua, grafik histogram berwujud segi empat, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka poligon frekuensi dapat dibuat dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat titik kelas dengan cara nilai yang terdapat di tengah kelas atau nilai ujung kelas bawah ditambah nilai ujung kelas yang dikalikan setengah. Yang kedua, buat tabel distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang materi OGIF. OGIF adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak mendatar atau eksponensial. Mungkin hanya itu tentang grafik, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan tentang diagram. Halo guys, kembali lagi bersama gue dari Juli sebagai moderator. Di sini gue bawa mbak-mbak Blackpink nih, dan ada Mbak Selena juga. Masih pada semangat gak nih nontonnya? Oke, lanjut ya materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti tentang diagram. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Solihat. Di sini saya akan menjelaskan penyajian data distribusi berkelompok dengan diagram. Diagram terbagi menjadi 3. Yang pertama, diagram batang.
Diagram batang yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Setiap batang tidak boleh saling melekat atau menempel dan jarak tiap batang harus sama. Susunan grafik ini boleh tegak atau mendatar. Bisa kita lihat pada contoh gambar. Di sini terdapat tabel tinggi badan siswa. Pada tabel ini menunjukkan banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan tersebut dalam sentimeter. Tinggi badan siswa 135 cm dengan banyak siswa yaitu 5 siswa. Siswa yang memiliki tinggi badan 136 cm sebanyak 6 siswa dan seterusnya. Lalu bisa kita tuangkan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang ini dibuat dengan dua sumbu datar dan sumbu tegak. Pada sumbu datar, kita simpan nilai atau tinggi badan siswa. Dan pada sumbu tegak, kita simpan banyak siswa atau frekuensi. Lalu, kita gambar atau kita buat diagram batang ini sesuai dengan data yang ada di dalam tabel. Untuk yang kedua, diagram garis. Diagram garis yaitu grafik data berupa garis yang diperoleh dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Grafik ini dibuat dengan dua sumbu, yakni sumbu X menunjukkan bilangan yang sifatnya tetap, seperti tahun, ukuran, dan sebagainya. Sedangkan pada sumbu Y ditempatkan bilangan yang sifatnya berubah-ubah, seperti harga, biaya, dan jumlah. Bisa kita lihat contoh gambar diagram garis. Ini adalah diagram garis tinggi badan siswa, di mana pada diagram garis ini terdapat dua sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar kita simpan nilai-nilai atau tinggi badan siswa, dan pada sumbu tegak kita simpan banyak siswa atau frekuensi. Untuk yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu grafik atau bagan berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsi data. Biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Rumus-rumus diagram lingkaran. Yang pertama, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Rumusnya yaitu besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Yang kedua, rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Rumusnya besar presentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Di sini ada contoh gambar diagram lingkaran. Oke guys, materi-materi tersebut sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Bagi yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.